Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Haryo Soekartono meninjau kesiapan angkutan laut Lebaran 2026 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara itu PT Pelayaran Indonesia atau PELNI juga telah melakukan pengecekan kondisi kapal dan penambahan alat keselamatan. Menjelang angkutan Lebaran yang dimulai tanggal 13 hingga 30 Maret, khususnya angkutan laut, anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau langsung kesiapan angkutan laut Lebaran 2026 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam kunjungannya, ia menyebut kesiapan pelabuhan menjadi faktor utama dalam mendukung kelancaran angkutan Lebaran. Mulai dari kapasitas dermaga, kapal, hingga daya tampung penumpang dan kendaraan. Namun demikian, ia menekankan pentingnya penguatan aspek keselamatan di luar area pelabuhan dan kapal, khususnya pada jalur pelayaran padat di wilayah timur Indonesia. Sementara itu, KSOP Tanjung Perak Surabaya sudah berkoordinasi dengan operator untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Pelabuhan sudah menyiapkan namanya ISPS Code, ya, Safety and Security Port, ya, itu sudah dilaksanakan dengan baik. Terus untuk kapal juga begitu, sudah melakukan yang namanya SM Code, International Safety Management Code, ya, yang dimana ini diratifikasi terus, ya, sesuai dengan IMO, ya, SOLAS, ya, Safety of Life at Sea, dan semuanya mengandung unsur keselamatan internasional yang diadop untuk dalam negeri kita. Jadi ini sudah cukup bagus. PT Pelayaran Indonesia (PELNI) memprediksi ada 34.000 penumpang mudik melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dari berbagai kota di Indonesia Tengah dan Timur, dan yang terbanyak dari Balikpapan. Ada 13 kapal PELNI akan singgah di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Secara nasional, untuk Surabaya sendiri diprediksi sebagai pelabuhan kedatangan terpadat, ya, pelabuhan diprediksi sekitar nanti itu yang datang di Surabaya itu secara nasional sekitar 34 ribuan prediksi kita nanti yang datang yang turun di Surabaya. Menyambut angkutan Lebaran tahun 2026 ini, PT PELNI telah melakukan pengecekan kondisi kapal dan penambahan alat keselamatan. PT PELNI telah menyiapkan 25 kapal penumpang dan 1 kapal perintis. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Lebih lengkap soal persiapan PT PELNI Surabaya dalam menghadapi gelombang mudik tahun 2026 di Pelabuhan Tanjung Perak akan kita bahas bersama Kepala Cabang PELNI Surabaya, Bapak Roni Abdullah. Selamat pagi, Pak Roni. Selamat pagi. Ya, ini jelang mudik 2026, bagaimana persiapan PT PELNI untuk armada? Seperti apa, Pak? Oke, untuk kesiapan armada tentunya kita mengecek kesiapan armadanya, melakukan rem cek terhadap kapal, ya, kesiapan alat-alat keselamatan, ya, kemudian tentunya untuk kesiapan operasional kapal ini tentunya termasuk juga support untuk operasional kapal seperti kesiapan bahan bakar dan kebutuhan kapal lainnya, Mbak. Itu yang kita lakukan untuk persiapan. Oke, ada safety dan security yang tadi disampaikan juga sebelumnya oleh anggota DPR. Bagaimana teknisnya, Pak? Betul. Nah, sebagaimana kita ketahui untuk PELNI sendiri, kita mempunyai 3 pilar ya untuk pelayanan angkutan Lebaran tahun 2026 ini, yang dimana yang pertama itu adalah safety first, zero accident, dan service excellent. Nah, 3 pilar inilah yang menjadi basic kita, ya, dasar kita untuk persiapan pelayanan angkutan Lebaran tahun 2026 ini, Mbak Disa. Untuk infrastruktur tambahan ada yang dipersiapkan membedakan dengan Lebaran sebelumnya, Pak? Ada infrastruktur tambahan, artinya prinsipnya kita memberikan kemudahan untuk calon penumpang yang mudik menggunakan kapal laut. Nah, infrastruktur yang kita maksud ini adalah yang pertama adalah yang itu infrastruktur untuk kesiapan IT di pelabuhan, ya, untuk proses boarding di DCS, ya. Kita mempersiapkan infrastruktur untuk kesiapan IT-nya, kemudian dari sisi peralatannya juga kita pastikan siap semua, karena itu kan semua elektronik semua, Mbak, untuk kesiap peralatan yang kita butuhkan. Sehingga kesiapan peralatan inilah yang nantinya akan berdampak kepada kemudahan masyarakat
sewaktu menggunakan transportasi laut, khususnya yang naik di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Itu kesiapan-kesiapan yang kita lakukan secara infrastruktur. Untuk tahun ini Pak, di 2026 bagaimana prediksi jumlah penumpang yang akan melintasi pelabuhan Tanjung Perak? Apakah ada peningkatan yang diprediksi Pak? Untuk prediksinya kita secara jumlah itu sekitar 34 ribuan ya. Nah, apakah pertanyaan apakah ada peningkatan? Menurut kita ada penurunan, Mbak. Ada penurunan sekitar 1,4% dari tahun lalu. Nah, penurunan ini disebabkan berdasarkan prediksi kita ini ada penurunan disebabkan karena yang pertama dari sisi pengurangan jumlah dispensasi yang ada di tahun 2026, di mana di tahun 2025 itu kita bisa diberikan dispensasi sampai dengan 50% dari total kapasitas. Nah, untuk tahun 2026 ini kita maksimal diberikan dispensasi hanya 30%. Nah, itu prediksi kita penyebabnya di situ, Mbak, 1%, penurunan 1,4% itu di situ. Untuk mengakomodir 34.000 calon penumpang ini, apakah juga Pelni menyiapkan diskon dan bagaimana untuk bisa mendapatkan diskon ini, Pak? Nah, ini menarik nih, Mbak Rizal. Jadi mungkin pada kesempatan ini juga kami menghimbau terkait diskon ini, di mana ada program stimulus ekonomi ya. Nah, program stimulus ekonomi ini Pelni memberikan diskon sebanyak 30% dari tarif dasar. Nah, kapan periodenya? Periodenya dari tanggal 11 Maret, pemberangkatan 11 Maret sampai dengan pemberangkatan tanggal 5 April 2026 bagi saya. Ya, untuk pembelian tiketnya melalui online aplikasi? Nah, sekarang ini kita untuk pembelian tiketnya sangat gampang lah, ya. Artinya kita mempermudah masyarakat untuk mendapatkan melakukan pembelian tiket kapal PT Pelni. Nah, yang saat ini yang sangat mudah itu ya menggunakan aplikasi Pelni Mobile, ya. Nah, ini kan bisa di mana saja. Jadi untuk Pelni Mobile ini bisa di-download di Android ya. Kemudian masyarakat siapapun bisa mendownload ya. Nah, di sana bisa melakukan pembelian tiket Pelni, termasuk juga program diskon yang 30% ini bisa dilakukan pembelian di Pelni Mobile, Mbak. Menarik sekali, ada diskon 30% untuk tanggal keberangkatan tertentu dan juga arus balik. Tentunya ini bisa dimanfaatkan calon penumpang yang ingin juga menggunakan atau melintas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Terima kasih Bapak Roni Abdullah telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Makasih.